Halo sahabat rescue, berjumpa kembali di channel Dunia Rescue. Nah, kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari sahabat rescue di segmen 8 menit Dunia Rescue. Kali ini kita bersama Pak Agus Citos yang akan menjawab pertanyaan. Sebelumnya bagaimana kabar nih Pak Ci? Ya, selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman, tergantung nontonnya jam berapa. Ya, kabar saya baik. Salam Dunia Rescue. Gimana? Lama nggak bikin konten? Kenapa? Iya. Ya, jadi karena banyak kesibukan, jadi mohon maaf juga buat teman-teman ini. Saya selaku host, salah satu host di Dunia Rescue, mungkin banyak pertanyaan teman-teman juga yang belum terjawab. Yang tadinya kita mau buatkan video, termasuk juga pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar yang belum sempat terbaca mungkin atau lambat dibalas ya. Ya, seperti itu. Jadi ini ada pertanyaan dari Rindo NDO tentang angkor. Jadi terlalu ribet bro, intinya kan tempat ikatan tali kuat dan jalur tali sesuai dengan arah. Kalau ada udah 3 tempat ikatan begitu, ngapain ribet-ribet, yang penting dipahami orang. Ya, jadi kalau kita mau bahas anchoring atau membuat tambatan ya, jadi kita harus pahami dulu anchoring itu apa. Kita tahu anchoring itu tambatan, kemudian kita tahu bagian-bagian angkor, jenis-jenis angkor, posisi angkor, dan syarat untuk pembuatan angkor. Memang kalau kita sudah menemukan poin angkor yang boomproof, jadi satu poin yang kuat aja kita buat di situ aja udah nggak masalah. Jadi makanya di video kami membuat bagaimana membuat angkor pada satu poin ya. Namun memang ada persyaratan di mana dibuat minimal 2 poin angkor. Jadi begini, kalau kita bicara angkor, kita tahu bahwa angkor ada bagian-bagiannya. Ada poin angkor, ada kaki angkor, dan ada arah lintasan ya. Jadi kalau kita bicara arah lintasan, jalur yang kita buat, rope access ataupun untuk safety rope, itu kan talinya sudah fabrikasi. Kita sudah tahu kekuatannya berapa, standarnya sudah terpenuhi. Begitupun untuk kaki angkor yang kita buat dengan webbing dan karabiner, itu standarnya sudah ada, kekuatannya sudah terpenuhi. Tapi yang krusial di mana? Yang krusial adalah pada poin angkornya. Ketika kita bicara poin angkor, kita tahu bahwa angkor ada jenis-jenisnya. Ada angkor alam, angkor gabungan, angkor buatan. Nah, ketika kita menemukan angkor di alam, angkor kita nggak pernah tahu kekuatannya berapa. Sementara kalau kita mau menguji, berarti kan kita merusak. Namanya menguji kan berarti merusak. Sementara kita sudah punya pilihan poin angkor yang sangat sedikit di lapangan. Nah, kita memanfaatkan poin angkor yang kita punya semaksimal mungkin. Nah, caranya adalah dengan kita membagi pembebanan pada masing-masing poin angkor. Jadi, itu sebabnya kita membuat poin angkornya minimal 2. Lebih boleh 4, 5, dan seterusnya. Nah, untuk membagi beban tersebutlah kita memanfaatkan simpul-simpul yang ada. Nah, kalau memang kita mau buat punya yang boomproof, ngapain kita susah-susah kan gitu. Nah, sekarang kondisi lapangan yang menentukan gitu. Jadi jenis-jenis angkor ada 3 ya? Ya. Bisa ada disebutkan? Angkor alam, angkor buatan, dan angkor gabungan. Yang dimaksud dengan angkor alam? Angkor alam adalah angkor apapun poin-poin angkor yang tersedia di alam. Contohnya pohon, kemudian batu, kemudian lubang karang, dan sebagainya. Kemudian angkor buatan? Angkor buatan di sini terbagi menjadi 2 ya. Angkor buatan itu ada yang artificial angkor dan ada yang improvisasi angkor. Artificial angkor adalah alat-alat atau komponen yang kita buat untuk khusus menjadi angkor. Contohnya bolt, cok, kemudian piton seperti itu, technical frame. Sementara untuk improvisasi angkor adalah benda-benda buatan manusia yang mungkin ada di lokasi tersebut. Contohnya misalnya kita menggunakan tiang listrik, railing jembatan seperti itu, atau improvisasi menggunakan sasis kendaraan seperti itu. Kemudian tadi Pak Ci nyebut jenis-jenis angkor, bagian-bagian angkor. Bagian-bagian angkor itu? Ya, jadi bagian-bagian angkor ada 3 ya. Ada namanya angkor point, kemudian anchor leg, dan line of direction. Jadi kalau diterjemahkan bahasa Indonesia jadinya poin angkor atau tempat kita menambatkan, kemudian kaki angkor yang berfungsi untuk menghubungkan antara poin angkor dengan tali lintasan. Nah, seperti itu.
Nah, biasanya kan kita menggunakan webbing dan karabiner atau langsung dengan tali sebagai kaki angkor seperti itu. Seperti yang sudah pernah. Apa perbedaan pembuatan kaki angkor dengan menggunakan tali webbing dan tali utama? Ya, perbedaannya kalau kita menggunakan tali webbing, memang kita butuh tambahan karabiner di situ. Beda dengan menggunakan tali utama, kita tinggal langsung bladekan. Tapi sekarang kita harus tahu bahwa tali yang kita punya berapa meter. Kita seefisien mungkin kita mau menggunakan panjang tali. Jadi kalau kita nggak mungkin kalau operasi dengan ketinggian 50 meter gitu kita bawa tali cuma 50 meter nggak. Itu pasti kita lebihkan 20 meter untuk angkor dan untuk spare. Nah, dengan kita menghemat penggunaan tali, selain beban yang kita bawa, misalnya kita naik ke gunung, kita nggak perlu buat tali banyak-banyak. Kaki angkornya bisa kita manfaatkan webbing yang dimana bobotnya lebih ringan, kekuatannya juga memang webbing kekuatannya lebih rendah dari tali, tapi kalau diputar berapa kali, dilipat berapa kali itu kan kekuatannya bisa memenuhi standar yang dibutuhkan. Seperti itu. Seperti kita tahu kan kekuatan webbing itu 15 kN kan. Sementara standar untuk rescue kita gunakan minimal itu 20 kN. Jadi kalau dibeli 2 kali kan udah cukup. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, berapa paling aman dalam menggunakan angkor di kegiatan ketinggian? Kalau mau ngomong aman atau tidak, kita memang harus mencoba ya. Jadi setelah kita buat, kita coba sanggup nggak menahan beban kita. Tapi memang untuk di persyaratan itu bunyinya minimal 2 poin angkor. Meskipun bisa dibuat 1 poin angkor yang diyakini kuat atau istilahnya boomproof. Kalau sudah boomproof pun itu tali akan tetap kita backup ke belakang. Jadi tetap kita backup ke belakang. Andai permasalahannya trouble terjadi bukan pada poinnya, bisa saja trouble terjadi pada karabinernya atau pada webbingnya, itu tali tidak akan langsung jatuh. Seperti itu. Memang kalau kita sudah temukan pohon dengan diameter besar sampai diameter 50-60 cm, itu kan kita sudah yakin itu nggak akan roboh untuk nahan beban kita saja. Ya, di video sebelumnya itu ada penentuan derajat dari 2 poin atau 3 poin angkor yang dibuat. Jadi alasannya kenapa? Memang kalau kita membuat poin angkor itu jangan kurang dari 30 dan jangan lebih dari 90. Lebih dari 120. Ya. Makanya untuk amannya itu kita buat di antara sudut 45 sampai 90. Selain mempermudah juga kan kita nggak mungkin di lapangan itu kita bawa alat ukur gitu kan, untuk mengukur berapa lebaran sudutnya. Jadi yang paling mudah itu seperti ini. Ini untuk kita tahu 45, ini untuk kita tahu 90. Tujuannya adalah untuk membagi beban sama rata antara poin angkor kanan ataupun poin angkor kiri. Kalau kita buat 3 ya berarti ada right angkor, left angkor, dan middle angkor seperti itu. Nah, dengan membagi beban sama rata maka pembebanan tidak terlalu berat di poin angkornya. Seperti kita ingat kalau yang saya sampaikan tadi di awal bahwa titik krusialnya itu ada di poin angkornya. Titik krusialnya ada di poin angkornya. Kalau sudah poin angkornya kuat ya ngapain buat banyak-banyak, ngapain ribet-ribet. Seringkali kita di lapangan tidak menemukan, bahkan ketika kita menemukan tanah yang lapang kita harus membuat picket hold fast misalnya. Ya kalau ada yang nanya picket hold fast nanti kita bahas lebih lanjut lah. Ya, mungkin itu saja untuk pembahasan angkor. Ada yang ingin ditambahkan Pak Ci? Mungkin pesan untuk sahabat rescue di seluruh Indonesia? Ya, untuk pesan untuk sahabat rescue di seluruh Indonesia, Anda belajar, saya juga belajar, kita sama-sama belajar. Jangan malu-malu untuk bertanya, saya juga akan berusaha untuk memberikan jawaban sebaik mungkin. Kalau memang yang belum terjawab, mohon maaf karena kesibukan kami, bukannya tidak mau menjawab. Ya, kebetulan kita kan bukan YouTuber profesional ya. Maunya sih ke arah situ, tapi sambil kesibukan pekerjaan juga. Tujuan kami tidak kurang tidak lebih adalah untuk memberikan ilmu kepada teman-teman, sharing kepada teman-teman agar berguna untuknya nanti di lapangan, baik untuk Anda pribadi atau untuk membantu kami di Basarnas. Sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan, kritik, saran, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bye. Salam dunia rescue.